Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang materi yang bernama Unified Modeling Language atau UML. Yang pertama, definisi. UML adalah tujuan umum perkembangan bahasa pemodelan di bidang rekayasa perangkat lunak, yang dimaksud untuk menyediakan cara standar untuk memvisualisasikan desain sistem. Menurut Widodo, beberapa literatur penyebutan bahwa UML menyediakan 9 jenis diagram. Yang lain menyebutkan 8 karena ada beberapa diagram yang digabung. Misalnya, diagram komunikasi, diagram urutan, dan diagram pewaktuan digabung menjadi diagram interaksi. Namun demikian, model-model itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, yaitu statis dan dinamis. Selanjutnya, fungsi. 1. Untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum. Dibuat dengan use dan actor. 2. Untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum. Dibuat dengan integration diagram. 3. Untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk class diagram. 4. Untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state transition diagram. 5. Untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen dan development diagram untuk menyampaikan atau memperluas functionality dan stereotype. Jenis-jenis diagram UML. 1. Use case diagram. Yang kedua, activity diagram. Yang ketiga, package diagram. Yang keempat, state diagram. Yang kelima, sequence diagram. Yang keenam, class diagram. Yang ketujuh, communication diagram. Yang kedelapan, composite structure diagram. Yang kesembilan, object diagram. Yang ke-10, timing diagram. Yang ke-11, komponen diagram. Yang ke-12, deployment diagram. Dan ke-13, interaction overview diagram. Use case diagram. Use case adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sistem dipakai. Fungsi dari use case. 1. Menjelaskan fasilitas yang ada atau requirement. Komunikasi dengan klien. Membuat tes dari kasus secara umum. Berikut adalah gambar dari notasi use case. Selanjutnya, class diagram. Class diagram adalah sebuah kelas yang menggambarkan struktur dan penjelasan kelas, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Class diagram juga menjelaskan hubungan antar kelas dalam sebuah sistem sedang dibuat dan bagaimana caranya agar saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. Fungsi dari diagram. 1. Memodelkan kosakata di sistem. Yang kedua, memodelkan distribusi tanggung jawab di sistem. Yang ketiga, memodelkan tipe primitif. Yang keempat, memodelkan entitas bukan perangkat lunak. Yang kelima, memodelkan kolaborasi. Yang keenam, memodelkan skema berbasis data logik. Berikut adalah gambar dari notasi diagram. Simbol kelas diagram. Package. Package merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih kelas. Kelas pada struktur sistem. Antarmuka atau interface. Sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek. Asosiasi. Relasi antar kelas dan makna umum asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Asosiasi berarah atau directed association. Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas lain. Asosiasi biasanya juga dapat disertai dengan multiplicity. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.